di latar belakang dan di data. Ya, latar belakang kenapa? Nah, ada yang bilang saya ngambil PTX karena apa alasannya? Alasannya karena dekat rumah. Iya, dekat rumah. Ya, dekat rumah saya juga tahu, dekat rumah KPP Pondok Aren pun dekat di sini, ya kan? Jadi gini loh, Dek. Saya mengambil PTX selain dekat rumah karena PTX ini memiliki misalnya penelitian kalian tentang UMKM, ya. Karena memiliki karena termasuk dalam kategori UMKM, ya. Jadi harus jelas gitu loh ininya. Bentar ya, ini hujan. Ya. Oke. Nah, jadi selain dekat rumah, ya itu alasannya yang keren dikit lah. Jangan karena dekat rumah. Mana ada 3 stan bilangnya karena dekat rumah, ya. Ini karena PTX ini memiliki termasuk dalam kategori UMKM atau dia termasuk dalam kategori penerima yang menginsentif, gitu loh, ya. Nah, ada yang buat studi-studi sebelumnya, ya, ada yang nggak membuat. Terus apa yang membedakan dengan studi-studi sebelumnya? Terus ada yang membuat ada studinya apa, tapi tidak diberitahukan apa pembedanya, ya. Itu satu. Itu yang kedua. Tiga, tidak mengasih tahu apa kontribusinya, ya. Tuh. Terus di tujuan penelitian, ya tujuan penelitiannya dibuat ini untuk memenuhi syarat kelulusan. Ya itu semua juga nggak usah kalian tulis, aku pun tahu, ya. Jadi setiap judul itu punya spesifik tujuan penelitian. Tapi semua judul yang kalian buat ini, Siti, halo Siti. Halo Sensei, mohon maaf Sensei, tadi Ya, sinyalnya jelek. Sehat Sensei. Apa dek, matikan aja videonya, it's okay. Kalau sinyalnya jelek, nggak apa-apa, ya, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya, kalian nggak harus hidupin video ya, matikan aja, ya mahal loh pulsa, aku ngerti loh, ya aja, ya. Jadi apa tadi? Oh ya, jadi kalian harus jelas tuh. Jadi yang banyak membedakan itu di latar belakang dan di data. Jadi kalau soal tujuan penelitian dan yang lain-lain itu ya, tujuan penelitian itu mostly aku senang kok. Kalian sudah mengerti dan pertanyaan penelitian. Oke, aku masih punya utang nih. Bukan aku sih yang punya utang. Di grup ini nggak ada yang harus presentasi. Oh, di kelas sebelumnya ya. Oke. Change chapter 2. Apa ya maksudnya? Kemarin yang kelompok 1, 2, 3 udah selesai semua ya. Ya, oke. Nah sekarang hari ini aku nggak ngajar karena nggak ada. Jadi bukan tidak ada materinya, tapi hari ini ya, hari ini aku pengen aktivitas. Ini banyak sekali manusia-manusia yang nggak pernah ku dengar suaranya. Sofi Windy, Sofia Indah, Jaim, Rafiki, terus siapa lagi nih? Aurora, terus Amalia Maharani, nah terus siapa lagi? Afifah Nur Pangestuti, ada semua kan orangnya di sini. Sensei, mohon maaf Sensei. Ada ya? Oke. Jadi kalau ada orangnya, ini nilai aktivitas kalian itu belum banyak. Jadi hari ini, ya, di RPS itu kalian presentasi proposal. Udah lupa atau masih ingat kan? Atau udah dibuang proposalnya? Ketawa kau Grafta. Ya kan? Ya. Nah, jadi oh ya, di kelas ada 3 orang yang nilainya 100. Ya, 3 orang nilainya 100. Nanti di kelas sebelumnya akan aku kasih tahu siapa yang nilainya 100. Tapi untuk yang nilai 100 tanggung jawabnya besar. Dari aku kasih tahu aja dari sekarang. 1, kalau ada temannya bertanya, kalian harus jawab. Ya. Ya. Apa sih, boleh nggak aku lihat proposal kita aja? Ya kan? Toh judulnya kan beda. Ya kan? Nah,
Eh, dua, teman-teman, kalau mereka yang nilainya 100 ini nggak ngejawab, kalian kasih tahu sama aku, ya. Nah, ya. Itu karena apa? Karena ilmu itu tidak akan berkurang kalau dibagi. Ini beda dengan uang. Kalau uang kalian bagi berkurang, ya. Kalau ilmu kalian bagi, ilmu itu akan melekat kalian. Makanya aku suka mengajar supaya ilmunya jangan hilang. Ya, kalian juga begitu ya, yang ya. Nanti aku kasih tahu nih siapa 3 orangnya di terakhir kelas saja. Oke, nanti nilainya akan aku kasih ke Faris ya. Tapi protesnya jangan sama Faris. Protesnya sama aku. Tapi kalau misalnya dikasih 80 protes, aku udah nggak tahu. Kalian tanyalah kelas-kelas yang lain berapa paling rendah nilainya, ya. Ya, jadi Dek, nilai itu penting buat kalian. Itu pun penting, tapi bukan itu yang paling penting. Aku senang melihat kalian mengerti apa yang aku ajarkan selama ini. Ya, aku senang melihat progresnya. Dan jangan takut, ya. Masih ada kesempatan, ya. 80 itu kan B+ ya. Ya kan? Amin, Sensei. 80 udah amin, Amin, Sensei. Sensei. Sudah Belum, masuk amin. Amin, Sensei. belum loh. Udah, Sensei. Oh gitu. Oh di sini belum deh. $81 amin. Ya kan? 76 sampai lu B+. Itu yang ada di RPS, Sensei. Oh gitu. Apa Jadi namanya? emang yang dipakai Soalnya setahu kita tuh dulu mentok B+ itu 79,99. 80 itu udah masuk amin. Tapi ada beberapa RPS yang nyantumin 81 baru dapat amin gitu, Sensei. Jadi mana yang dipakai ini? Berarti dosanya aku ngasihnya amin semua ini minimal. Waduh. Setahu saya pakainya yang 79,99 itu, Sensei. Ya it's okay anyway. Ya nggak apa-apa deh. Nggak ada juga aku keluar duit ngasih kalian nilai. Nggak rugi. Ya. Jadi gini aja. Ya. Gak usah. Pokoknya kalian. Aku senang. Ya kalian pintar-pintar. Aku pun anak stan. D3, D4 aku di stan. Anak stan ini ada aneh lah pokoknya. Ya kan? Ya. I'm happy. Ya karena kalian kan juniorku. Jadi aku nggak maulah menyusahkan kalian. Tapi jangan juga kalian susahkan aku. Ya. Oke deh ya. Jadi sekarang soal nilai nanti ke Faris. Berarti kalau 80, aduh salah ini. Ya kan? Minimal amin ini aku kasih. It's okay, nggak apa-apa ya. Jadi Dek, teman-teman adik-adik yang tadi namanya aku sebutkan ya, Jaim, Sofia Indah, Sofi Widi Nolarita, nilainya bagus-bagus tapi nggak pernah aku dengar suaranya. Kan aneh, ya kan? Terus, ya bukan sering aku dengar suaranya nilainya jelek, nilainya bagus juga. Terus, Amana Afifah Nur Pangestuti. Gini aja lah, ya. Sama aku, kalau tidak kutunjuk, aku kasih nilai plus. Jadi siapa yang mau presentasi proposalnya? Udah gitu aja ya. Dari yang tadi dulu, nanti aku buka buat yang lain. Karena yang lain udah banyak kali, udah full ininya, aktivitasnya. Udah nggak muat ini kolom. Apalagi Grafta. Waduh, udah nggak tahu lagi gimana menilainya. Oke deh, nilaimu pun bagus kok. Ya, oke. Yang tadi yang aku sebutkan yang mau kasih proposalnya. Sensei, mohon maaf Sensei. Untuk Kenapa, yang kelas kami masih ada utang Sensei yang terkait 2 slide itu Sensei. Iya itu makanya 2 slide yang mana ya? Aku udah lupa loh. Coba ingatkan yang mana? Yang kelompok 1, 2, 3 Sensei. Bentar ya Sensei. Iya lagi. Itu change chapter 2. Aku lupa. Coba yang mana deh? Sebentar Sensei. Iya deh ya. Ini enaknya ada PJ, selalu mengingatkan. Kau ketawa Audrey, kenapa? Senang kali hidupmu. Sudah Sensei. Mana? Apa itu kau share?
Di grup PA Sensei. Grup apa? Aduh. Grup apa itu, Dek? Nggak ada nih WhatsApp-nya. Tunggu. Coba. Oh ya. Minggu depan buat 2 slide. Oh, penguraian permasalahan yang sudah dikaji. Slide 1, slide 2, pendapat kelompok. Oke. Iya, benar. Itu kelompok 1. Ya, kelompok 1, 2, 3 Sensei. Thank you ya, Faris ya. 1, 2, 3 ya, kelompok 1, 2, 3. Siapa ini yang mau presentasi duluan? Saya Sensei. Siapa itu? Jaim ya. Aku 1 kelompok aku tambahin nilainya. Oke, good. Izin share screen Sensei. Oh ya, Jaim ya. Kemarin Jaim. Oke, udah Dek. Silakan Jaim. Oke. Yes. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kali ini kelompok 1 mau menambahkan yang kemarin terkait penguraian masalah sama pendapat kelompok kami. Jadi KTTA kakak kelas yang kami bahas ini memiliki rumusan masalah terkait bagaimana pengenaan pajak bagi pemilik kos sebelum dan sesudah diberlakukannya tahun 2017. Kemudian bagaimana beban pajak yang ditanggung oleh pemilik kos terkait pengenaan pajak penghasilan berdasarkan PP 34 tahun 2017 dengan PP 46 tahun 2014 atau PP 23 tahun 2018. Terus bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan dari usaha rumah kos di KPP Pratama Medan Polonia. Nah, kemudian tujuannya itu untuk mengetahui apa itu rumah kos, pajak rumah kos yang dipungut, pajak pusat dan pajak daerah, penerapan PP 34 2017 terkait dengan rumah kos, dan terakhir penerimaan pajak atas rumah kos sebelum dan sesudah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 diberlakukan. Oke. Kemudian pendapat kelompok 1 akan dijelaskan sama Sofia. Oke, silakan Sofia. Nah, kalau pendapat kelompok kami terhadap KTTA satu ini, rumusan masalah 1 udah berhubungan dengan judul KTTA-nya, karena ingin mengetahui pajak yang dikenakan sebelum adanya PP 34. Apakah menggunakan PP 46 atau menggunakan tarif yang lain. Terus untuk rumusan masalah yang kedua itu si penulis ingin membandingkan besarnya pajak yang dibayar dengan PP 34 dengan PP 46 atau PP 23. Terus rumusan masalah yang terakhir itu kurang spesifik menurut kelompok kami karena seharusnya ditambahkan tentang waktu pertumbuhan rumah kos yang ingin diketahui oleh penulis. Terus juga selain itu beberapa rumusan masalah tidak dijabarkan dalam tujuan penelitian sehingga tujuan penelitian dan rumusan masalah menjadi tidak selaras. Itu menurut kelompok kami. Oke, good. Thank you. Oke, next. Kelompok yang mana nih? 2, 3. Saya Sensei. Kelompok 3. Siapa itu? Oh, kelompok 3. Good. Tambahin lagi nilainya. Oke, good. Aku share screen ya. Raden, Roro, host. Oke, good. Silakan. Siapa lah aku panggil namamu panjang kali, Dek? Rara boleh. Poe boleh, Rara. Sensei. Rara aja lah ya. Ya. Rara Jonggrang. Bukan, Sensei. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok saya dari kelompok 3 akan memaparkan untuk yang pertama penguraian permasalahan yang dikaji. Nah, jadi untuk KTTA yang kami bedah itu berdasarkan latar belakangnya itu
berdasarkan latar belakang bahwa adanya peningkatan mobilitas penumpang dan barang melalui transportasi udara itu berpengaruh terhadap potensi peningkatan penghasilan perusahaan penerbangan. Nah, di sini penulis itu tertarik untuk menjelaskan lebih lanjut tentang aspek PPh pasal 15. Nah, khususnya itu, dia itu menjelaskan tentang mekanisme pemotongan dan pembayaran, tinjauan tarif, PPh pasal 15 terhadap penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Oke. Nah, untuk pendapat kami, dari tata cara penulisannya itu sudah baik, yaitu latar belakangnya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, terus sudah terstruktur dan cukup mencantumkan sumber-sumber yang terkait dengan pengambilan data dalam penulisannya. Dan menurut kelompok kami itu sudah dirasa cukup dalam memuatkan teori-teorinya yang berhubungan dengan permasalahan dikaji. Namun, dalam permasalahan yang dianalisis, menurut kami itu mengangkat suatu permasalahan dalam lingkup yang umum, Sensei. Jadi, kan masih dia itu membahas tentang pengenaan mekanisme pemotongan pembayaran dan tinjauan tarif. Nah, itu kan sudah umum yang seperti yang waktu itu dijelaskan Sensei. Nah, jadi menurut kami akan lebih baik jika penulis itu menjelaskan fenomena yang terjadi pada bidang yang dianalisis tersebut. Jadi bukan hal-hal yang umum yang sudah diatur di dalam peraturan, namun mungkin lebih ke fenomena-fenomena yang terjadi dalam pengenaan PPh pasal 15 di bidang penerbangan. Seperti itu, Sensei. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya, Sensei. Nanda, ya silakan. Udah kelihatan ya, Sensei? Udah. Selamat pagi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membahas permasalahan yang dikaji atau dibahas pada bab 2 sama pendapat dari kelompok kami. Nah, di sini di KTTA yang kami bedah itu permasalahannya ada 3 yang dibahas atau dikaji. Yang pertama yaitu rekam jejak insentif pajak selama 5 tahun terakhir. Yang kedua ada dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan dunia. Terus yang ketiga ada insentif pajak di negara lain dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Nah, tujuan penelitiannya itu ada yang pertama mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian dan perpajakan di Indonesia. Terus yang kedua, mengidentifikasi insentif pajak penghasilan yang diberikan DJP kepada wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui pertimbangan yang mendasari pemberian insentif pajak penghasilan. Nah, pendapat kami atas permasalahan dan tujuan tersebut, yang pertama di tujuan penelitian pertama itu, penulis menyebutkan untuk mengidentifikasi dampak pandemi COVID di Indonesia. Tapi di bab 2, penulis malah menyajikan data dampak pandemi COVID-19 di dunia. Nah, ini menurut kami tidak relevan, kecuali apabila penulis ingin membandingkan mungkin agak relevan gitu. Tapi di sini penulis tujuannya cuma mengidentifikasi. Terus yang kedua juga sama, tujuan penelitian kedua untuk mengidentifikasi insentif PPh di Indonesia. Tetapi penulis juga menjanjikan data berupa insentif PPh di negara lain yang juga tidak relevan menurut kelompok kami. Terus yang ketiga itu permasalahan yang dikaji atau dibahas kurang jelas menurut kelompok kami. Penulis hanya bertujuan untuk mengidentifikasi, padahal judul yang ditulis penulis itu analisis kebijakan gitu. Biasanya kan analisis kebijakan itu kayak membedah apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau ada yang kurang atau apa kelebihannya gitu. Oke, good, thank you. Sekarang ini sesinya sampai jam 11.10 nanti sesinya seksi aktivitas. Nama yang tadi pengen dengar namanya? Pengen dengar suaranya? Ayo share. Siapa tadi? Jaim, Sofia, Sofi, Aurora, Amalia, Afifah. Ada semua ya?
Siapa ini yang mau presentasi proposalnya? Jadi kita presentasi proposal yang kalian kirim kemarin. Ya, pertama, ya 3 menit aja satu orang biar semuanya dapat. Ya. Pertama, ceritakan latar belakangnya. Kedua, pertanyaan penelitiannya. Ketiga, tujuan penelitiannya. Keempat, metodenya apa. Udah itu aja. Kalau soal jangka waktu sama daftar pustaka nggak usah diceritain. Ya, oke? Latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Ayo silakan. Tadi yang disebut namanya, mana yang mau bicara duluan? Ya, Sensei. Jaim, oke silakan Jaim. Jadi KTTA proposal penelitian saya berjudul Analisis Komparatif Pajak Digital Indonesia dan Singapura. Oke. Nah, latar belakangnya tuh teknologi di Indonesia itu semakin banyak digunakan gitu. Good, ya. Kemudian semakin banyak transaksi digital. Namun transaksi digital ini punya potensi pajak besar, tetapi belum ada kebijakan pajak yang memadai gitu, baru dikeluarkan melewati Perpu 2020. Nah, pertanyaan penelitian saya, yang pertama, bagaimana perkembangan dan pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi digital e-commerce di Indonesia. Kemudian, seberapa besar potensi pajak digital. Yang ketiga, aplikasi situs dan website apa saja yang terlibat dalam potensi pajak digital. Yang keempat, bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam menanggapi potensi pajak digital dibandingkan dengan pemerintah Singapura. Yang kelima, bagaimana implementasi atas regulasi pajak digital yang telah diundangkan oleh Indonesia dan Singapura. Terus, tujuan penelitiannya menjelaskan perkembangan jumlah pengguna dan transaksi digital di Indonesia. Kemudian mengetahui potensi pajak dari berbagai aplikasi dan pekerjaan digital sebagai sumber penerimaan negara. Yang ketiga, menjabarkan dan membandingkan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dan Singapura untuk mengejar potensi pajak digital. Kemudian menganalisis implementasi regulasi pajak digital Indonesia dan Singapura. Oke. Metode penelitiannya juga, Henry. Iyalah. Yang pertama, desain penelitian. Ini memakai metode campuran, mengintegrasikan pengumpulan data dan prosedur analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk proyek penelitian yang sama. Sumber datanya data sekunder, data yang dikumpulkan dari pihak lain untuk tujuan lain dari tujuan penelitian saat ini. Data yang sudah ada atau tersedia dan tidak dikumpulkan oleh peneliti. Oke. Kemudian metode pengumpulan datanya studi literatur. Oke, good. Thank you Jaim. Jadi gini deh, kalau dapat full mark di tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian, udah bagus. Semuanya nyambung. Nah, yang membedakan itu seperti tadi aku bilang di datanya. Datanya itu jadi gini. Aku kasih full mark kalau dia tahu apa data yang dia minta. Misalnya, kalau gini nih, pajak digital Indonesia dan Singapura. Nah, kalau bilang di situ ya penerimaan pajak atas penerimaan pajak digital di Indonesia dan di Singapura, jumlah wajib pajak yang bergerak di sektor yang menggunakan digital di Indonesia dan Singapura. Jadi kalau kau buat datamu apa yang kau minta, aku kasih full mark. Tapi di sini tidak ada datanya. Jadi aku kurangi lah ya. Tapi nilaimu tetap bagus kok. Nilaimu 85. Jadi udah A itu kan. Terus satu lagi di latar belakang. Di latar belakang itu banyak kau bercerita, tapi sumbernya nggak ada deh. Ya, kau cerita bermacam-macam fitur e-commerce, terus transaksi digital tidak hanya terjadi di situs e-commerce. Kalau tidak ada sumber, ya satu sumbernya itu cuma Biro Pusat Statistik 2019 sama Pemerintah Republik Indonesia. Padahal paragraf-paragraf yang lainnya itu banyak sekali informasi yang sumbernya tidak ada. Jadi ini kalau kita di latar belakang itu tidak tempatnya untuk menyatakan pendapat.
menyatakan pendapat itu, ya, itu artinya apa? Kau tidak menuliskan sumber. Kalau kita membuat reference, artinya kita artinya kita mencuplik atau mengambil pendapat orang lain dengan memberitahukan si ini tahun sekian. Nah, itu berarti pendapat dia yang kita masukkan ke dalam penelitian. Tapi ya, kalau kita tidak membuat sumber, itu artinya pendapat, itu artinya statement, itu artinya pernyataan dari kita. Dan apa namanya? Naskah akademik, ya, artikel akademik itu tidak seperti itu. Naskah artikel akademik itu kalau kita mau menyatakan pendapat, pertama tidak di latar belakang. Pernyataan pendapat hanya boleh dilakukan di bab analisis. Karena apa? Karena kita harus menyatakan pendapat berdasarkan analisis, pertama berdasarkan analisis, kedua berdasarkan bukti, ketiga berdasarkan estimasi. Itu yang membedakan kita dengan hoax dan koran. Kalau koran suka-sukanya aja menulis apa? Hoax juga begitu. Nah, yang membedakan kita naskah akademik dengan naskah-naskah lainnya adalah pembuktian. Jadi kita mengambil kesimpulan dari bukti atau analisis yang ada. Ya, dan latar belakang bukan tempat yang tepat untuk menyatakan pendapat. Jadi kalau aku melihat di sini, ya, tapi nggak apa-apa, Jaim. Bukan kau aja yang seperti itu. Jadi aku banyak mereview paper di Kementerian Keuangan, di DJP, di pajak, dan juga di dosen-dosen stan. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Mereka membuat statement di latar belakang. Atau mungkin dalam hal ini Jaim lupa aja kali membuat source-nya. Tapi itu penting deh. Ya, karena kalau aku tidak melihat source, itu berarti pendapatmu. Nah, jadi misalnya kalau kita buat penelitian bla bla bla, penelitian bla bla bla. Di bawah kita buat berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas. Nah, itu bukan pendapat. Kita mendasari pendapat kita dari yang di atas. Tapi nanti itu boleh dibuat di latar belakang. Tapi yang tidak boleh dibuat di latar belakang adalah data-data tanpa reference. Terus kesimpulan tanpa reference. Ya. Yang bisa kita buat pernyataan pendapat hanya di chapter hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, berdasarkan evidence, berdasarkan bukti, ya, penulis menyimpulkan bla 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 bla. Ya, harus ada seperti itu statement di naskah akademik. Ya deh ya. Jadi nanti kalau misalnya membuat KTTA harus seperti itu. Jangan pernah membuat statement di latar belakang. Oke? Ya. Jaim, ada lagi yang lain yang aku sebutkan tadi namanya yang mau ini? Saya Sensei. Sofi, baru kedengaran kau deh. Ayo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Sofi ini begini nih, nggak pernah ngomong nilainya bagus. Nah, ini orang kayak begini nggak bener nih. Ya, jadi nilaimu bagus, tapi aku nggak pernah dengar suaramu. Ya, oke? Ya, silakan. Sensei. Jadi teman-teman, dalam proposal penelitian saya itu berjudul tentang tinjauan kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap atas dana pembangunan desa tahun 2000XX oleh Bendahara Desa X. Yes. Lalu di bagian latar belakang, di sini saya membahas 4 poin. Poin yang pertama adalah tentang pendahuluan. Pendahuluan kan di sini saya membahas tentang PPh 21 pegawai tidak tetap atas dana pembangunan desa. Nah, di sini saya membahas yang pertama kali adalah pengertian dana desa itu apa dan berasal dari mana. Lalu besaran alokasi dana desa setiap tahunnya yang dialokasikan ke setiap masing-masing desa. Yang selanjutnya adalah saya membahas tentang siapa sih yang mengelola keuangan desa ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang mengelola keuangan desa ini adalah bendahara desa. Nah, saya juga membahas tentang kewajiban bendahara desa ini apa aja. Yang poin kedua, saya membahas alasan saya mengangkat tema ini, judul ini. Nah, jadi alasan saya ini tuh karena saya melihat pemanfaatan dana desa di Desa X ini untuk pembangunan seperti pembangunan jalan dan jembatan. Nah, dalam pembangunan ini banyak melibatkan masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu saya tertarik nih untuk meninjau kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap. Lalu yang poin ketiga adalah saya menuliskan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Nah, di sini ada 2 KTTA dari kakak tingkat yang saya tuliskan, yaitu ada kakak tingkat tahun 2015, nah juga membahas tentang judul ini, tetapi bedanya itu, kalau penelitian saya ini membahas spesifik tentang PPh 21 pegawai tidak tetap, sedangkan kakak tingkat saya ini membahas tentang PPh 21 secara keseluruhan. Lalu perbedaannya juga ada di objeknya. Kalau penelitian saya ini berada di desa X dan berbeda kabupaten dengan kakak tingkat saya. Poin yang ketiga adalah tentang kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, di sini saya memunculkan suatu permasalahan. Jadi kan kalau di PPh 21 pegawai tidak tetap itu banyak klasifikasinya kan, kayak seperti gaji yang dibayarkan harian, satuan, borongan, dan mingguan. Nah, dari banyaknya klasifikasi itu, saya memunculkan permasalahan bahwa kemungkinan ada kesalahan yang dilakukan oleh bendahara desa dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan dana pembangunan desa di desa X pada tahun 2000XX. Yang kedua adalah bagaimana kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh bendahara desa X. Yang ketiga adalah bagaimana kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang keempat adalah apa saja hambatan yang dialami oleh bendahara desa X dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap. Lalu tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengetahui pengelolaan dana pembangunan desa di desa X pada tahun 2000XX. Yang kedua adalah melakukan tinjauan dan membandingkan kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh bendahara desa X dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh bendahara desa X dalam menjalankan kewajiban perpajakan PPh 21 pegawai tidak tetap. Yang terakhir adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan yang pertama, desain penelitian adalah menggunakan metode kualitatif. Saya menggunakan metode ini karena saya ingin membandingkan pelaksanaan yang di lapangan dengan peraturan perundang-undangan dengan mendeskripsikan hasil dari tinjauan tersebut. Yang kedua, jenis data yang dibutuhkan adalah data primer. Jadi rencananya saya akan mengambil data yang diambil langsung dari kantor kepala desa di desa X. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Nah, selain hasil kepustakaan, saya juga ingin melakukan studi ke lapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan bendahara desa dengan metode semi-structured interview. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya, Sofi ya. Kelas-kelas berikutnya bisa ya aku dengar suaramu lebih sering ya. Baik, Sensei. Oke, good. Jadi gini, latar belakangnya Sofi ini bagus banget. Aku senang, aku kasih full mark. Karena dia ceritakan apa sih motivasinya, ya kan? Terus kenapa sih dia mau, motivasinya, kenapa sih dia mau ambil ini? Terus dia membedakan dirinya dengan kakak-kakak tingkat studi-studi sebelumnya. Terus selain itu dia membuat apa sih ininya pentingnya penelitian ini ya. Jadi dia miss-nya cuma satu. Sama seperti kucingnya tadi itu. Dia cuma bilang data primer, data sekunder aja. Nah, kalau dia buat aja ini. Kan PPh 21 nih. Ya, berapa jumlah pegawainya? Terus berapa setoran pajaknya ya. Jadi miss-nya cuma 5 poin aja ya, Sofi ya. Nilaimu 95 deh ya. Oke, terima kasih ya Sofi ya. Oke. Terima kasih, Sensei. Yes, next time aku pengen dengar suaramu lebih sering ya. Kalau orang bilang silence is golden, kalau di kelasku enggak ya. Kalian banyak aja cerita. Oke, siapa lagi nih yang tadi? Yang Saya, mau bicara Sensei. lagi? Aurora, good. Aurora. Yes. Yes. Nah, Ini judul yang saya juga nilainya bagus tapi diam-diam aja. Silakan Aurora. judul yang saya ajukan itu analisis aspek PPh 21 atas penghasilan pengemudi ojek online di Bandar Lampung. Untuk latar belakangnya, tujuan saya untuk latar belakang yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kan di zaman teknologi yang makin berkembang sekarang itu makin banyak orang yang malas ribet, Sensei.
Jadi disediakannya perusahaan startup untuk ojek online ini kan itu juga menambah penghasilan buat perusahaannya dan mitra dari perusahaan itu, yaitu driver ojek online-nya. Nah, di sini saya mau ambil di salah satu kota di Bandar Lampung, karena saya sendiri waktu saya tinggal di Bandar Lampung itu terlebih di masa pandemi COVID ini banyak sekali saya menggunakan jasa ojek online ini. Apalagi untuk yang pengantaran makanan, terus kayak barang itu juga banyak digunakan. Nah, jadi saya tertarik untuk mengetahui aspek PPh 21 yang ada di usaha ini. Di sini kan saya mau tahu dulu bagaimana kontribusi pajaknya terhadap negara. Karena di sini itu saya penasaran, maka saya buat tujuan penelitiannya untuk mengetahui dulu nih Pak, Sensei, sistem bagi hasil antara drivernya dengan perusahaannya. Karena kan sebelum kita mau menggali aspek pajaknya, kita harus tahu dulu driver ini mitranya statusnya sebagai apa, sebagai pegawai atau sebagai bukan pegawai. Kalau misalnya sebagai pegawai itu sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai pegawai tetap. Setelah kita tahu status dari driver itu, kita bisa mengetahui bagaimana sistem pemotongan PPh 21-nya. Nah, di sini setelah mengetahui status dari driver tersebut, kita bisa menggali pajak dari usaha ini tuh, Sensei. Habis itu kalau untuk aspeknya saya mau tahu gimana perusahaan Grab itu untuk memotong pajaknya. Karena kalau untuk usaha startup ojek online ini kan antara pekerja dan pemberi kerja nggak bertemu langsung, Sensei, karena melalui aplikasi. Nah, saya mau tahu bagaimana mereka memotong pajaknya. Makanya saya di sini mau ambil aspek pajak penghasilan itu, aspeknya meliputi tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21-nya bagi perusahaan Grab-nya dan bagi mitranya. Karena dalam kembali ke latar belakang, saya lihat di berbagai artikel itu, bahkan ada yang drivernya itu nggak tahu Sensei penghasilan dia itu udah dipotong pajak atau belum gitu. Itu yang masalahnya. Jadi itu latar belakang dan tujuannya sekali pertanyaan penelitian, dan kemudian metode penelitian saya gunakan itu data yang saya gunakan itu bersifat kualitatif, Sensei, karena saya mau membandingkan antara pelaksanaan sama peraturan perundang-undangannya, kepaduan antara keduanya gitu, Sensei. Nah, selanjutnya ada jenis data. Saya menggunakan datanya itu data primer dan data primer, karena data primer dan data sekunder. Data primer ini saya peroleh langsung dengan wawancara kepada driver Grab-nya dan juga ke perusahaan Grab yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk yang data sekundernya saya mau ambil dari artikel yang kredibel, maksudnya yang mungkin dari Direktur Jenderal Pajak atau apa itu namanya, web di teks itu, Sensei, saya lupa. Pokoknya di situ ada. Nah, itu kemudian teknik pengumpulan datanya. Di sini metode penelitian kepustakaan. Saya mempelajari sejumlah literatur sebagai dasar teoritisnya untuk menyusun untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam karya tulis ini. Kemudian itu contohnya seperti antara lain Undang-Undang Perpajakan. Kemudian ada metode penelitian lapangan. Di sini saya melalui wawancara langsung dengan pengemudi ojek online yang ada di Bandar Lampung untuk memperoleh informasi yang dapat memenuhi kebutuhan penulis mengenai objek yang diteliti. Begitu, Sensei. Oke, good, Aurora. Jadi gini deh, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitianmu tuh oke, aku kasih full mark, ya. Tapi kau miss di datanya, ya. Nggak makasih, ngapain kau makasih? Kau yang kerja, ya. Kau usah makasih, ya. Kau yang kerja. Ya, kalau membuat untuk KTTA nanti, datanya itu kalau bisa sudah ada detail. Jadi jangan data primer sama data sekundernya aja. Kalau in your case misalnya ini aspek PPh 21, misalnya jumlah Gojeknya berapa orang, terus jumlah providernya berapa, terus itulah yang bisa yang so far yang bisa kau prediksikan itu. Kalau penghasilannya kan mereka nggak tahu ya. Tapi kan kau bisa ada preliminary survey. Penghasilan itu sehari rata-rata sekian sampai sekian. Mereka bekerja satu hari kira-kira berapa jam, gitu kan? Satu hari dapat berapa kali mengantar penumpang. Nah, itu data-data yang seperti itu ya. Sekali lagi ya, Aurora ya. Terus satu lagi, ya nilaimu 88. Udah A itu kan?
Iya, Sensei. Udah full itu kan? Iya. Oke, good. Aurora, Oke, Sensei. terima kasih ya Dek ya. Ya, terima Next kasih, time aku Sensei. pengen dengar Iya, suaramu Sensei, lebih sering ya. sama-sama. Oke, Sensei. Oke, mana lagi nih yang mau bicara tadi yang aku sebutkan namanya? Saya Sensei. Sofia Indah sama siapa tadi satu lagi aku dengar suaranya? Saya Amalia, yes. Sofia dulu ya, baru Amalia ya. Oke, silakan Sofia Indah. Baik, makasih Sensei. Jadi proposal penelitian saya ini berjudul Tinjauan atas Kepatuhan Wajib Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Nah, untuk latar belakang, di sini pertama saya membahas pengertian reklame itu sendiri. Terus saya membahas pajak reklame itu dikenakan kepada reklame yang mana saja. Terus alasan motivasi saya ingin menulis proposal ini, menulis penelitian ini. Lalu saya di sini membahas penelitian terdahulu dari Ikram Haryantara dengan objek yang berbeda dengan saya, tapi topiknya sama. Lalu di sini saya membahas apa yang mau saya lakukan sama kontribusi yang ingin saya kasih, yaitu menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame di BPPRD Kota Jambi. Untuk pertanyaan penelitiannya itu ada 4. Yang pertama itu berapa jumlah wajib pajak reklame yang terdaftar di BPPRD Kota Jambi. Yang kedua itu bagaimana kepatuhan wajib pajak reklame di BPPRD Kota Jambi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lalu yang ketiga itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan WP reklame di BPPRD Kota Jambi. Terus yang pertanyaan penelitian yang terakhir itu hal-hal apa saja yang dilakukan BPPRD Kota Jambi untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak reklame dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu untuk tujuan penelitian itu ada 4 sama dengan pertanyaan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini saya buat untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Yang pertama itu mengetahui jumlah wajib pajak reklame yang terdaftar pada BPPRD Kota Jambi. Lalu yang kedua itu meninjau kepatuhan wajib pajak reklame di BPPRD. Oke, halo Sofia. Halo. Halo, Dek. Halo. Wah, sign out dia ya. Oke. Nggak apa-apa. Ya udah. Kayaknya sinyalnya kurang oke. Jambi ya. Oke. Sudah. Tadi sinyal saya hilang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Iya. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditambahkan lagi? Masih belum selesai, Sensei. Oh, silakan. Jangan nangis, Dek. Jangan nangis. Ya, tujuan penelitian tadi yang ketiga itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP di BPPRD Kota Jambi. Lalu tujuan yang terakhir itu mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan BPPRD Kota Jambi untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak reklamenya. Terus untuk metode penelitian, saya ingin menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Terus di sini saya menuliskan alasan menggunakan metode itu. Lalu data yang saya butuhkan untuk penelitian ini adalah ada data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini saya akan dapatkan dari BPPRD Kota Jambinya langsung, terus yang data sekunder bisa saya dapatkan di penelitian terdahulu, artikel, produk hukum, website, dan sumber lainnya. Terus untuk mendapatkan data tersebut, saya ingin menggunakan strategi metode campuran sekuensial. Yaitu pertama saya ingin mendapatkan data primer dengan metode wawancara, dengan mewawancarai pegawai di BPRD Kota Jambi.
Lalu yang kedua itu metode survei, dokumentasi, dan pemberian kuesioner untuk mendapatkan data pendukung lainnya. Udah sih. Oke, good. Thank you. Jadi satu lagi ya, nanti next time kalau untuk KTTA proposal KTTA ya, data itu kalau bisa didetailkan ya. Kira-kira apa yang ingin kau ambil datanya, misalnya di BPPR, ya kan? Data apa sih sebenarnya yang ingin kau, misalnya jumlah iklan yang terdaftar di situ, terus berapa lama pemasangan iklannya, terus tarifnya, didetailkan ya deh ya. Karena di sini belum ada aku lihat, jadi aku diskon lah nilaimu. Tapi diskonnya nggak banyak kok. Terus di latar belakang, ya latar belakang itu kan kau ada buat penelitian terdahulu, ya kan? Nah di penelitian terdahulu itu harusnya, nah terus satu lagi nih, ya. Jadi aku bacakan ya. Next time kita belajar ini ya. Jangan ini ya deh ya. Biasanya penyelenggaraan reklame ini dimanfaatkan dengan tujuan memberi informasi, menawarkan produk, atau hanya sekedar memperkenalkan produk saja. Oke, titik. Nah, objek pajak reklame yang dikenakan di sini adalah atas semua penyelenggaraan reklame, kecuali dikatakan lain pada peraturan daerah yang mengatur. Jadi Dek, ini dokumen resmi dan akademik. Jadi kata-katanya juga harus baku. Ya. Sofia ya. Jadi kalau jangan pakai kata-kata nah, ya. Ada kau tulis di sini kan? Nah, objek pajak reklame yang dikenakan di sini, ya. Jadi itu tidak baku, ya Dek ya. Jadi next time penulisan-penulisan seperti itu dihindari ya, karena ini kan dokumen resmi, ya. Kalau kau bicara sama aku boleh pakai nah, ya. Tapi kalau di ujian jangan. Ya, karena kan kemarin kan kita sudah setuju satu paragraf, satu paragraf, satu ide dan penulisannya pun baku. Oke. Jadi but anyway, terus satu lagi kau ada buat tulisan sebelumnya oleh Ikram Haryantara, ya kan? Nah, kalau kita quotes itu harus ada tahunnya. Ikram tahun berapa? Dan bedanya penelitianmu dengan penelitian dia harus di state apa bedanya. Ya deh ya. Jadi anyway, nilaimu bagus kok, nilaimu 90. Jadi oke ya, thank you ya, Sofia ya. Amalia, ayo silakan Dek. Baik, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, saya akan jelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Member Bisnis Multilevel Marketing Oriflame di Kabupaten Banyumas. Oke. Kenapa saya mengangkat judul ini? Itu saya jelaskan di latar belakang. Itu Dek, mengenai... Ya. Kuatlah sedikit suaramu, Dek. Bisa ya? Ini udah full ini. Oke, ya silakan. Bagaimana Sensei? Maaf tadi suaranya hilang. Dikencingin dikit. Ya. Oh iya. Oke, silakan. Ya, untuk alasannya kenapa saya mengambil judul ini itu saya jelaskan di latar belakang. Seperti yang kita tahu, pajak itu kan merupakan penerimaan utama negara. Nah, khususnya itu pajak penghasilan. Nah, salah satu sumber dari PPh ini berasal dari para penggiat bisnis MLM Oriflame. Yang mana bisnis MLM ini tuh bisnis yang bertingkat, terus mereka itu nggak hanya jual produk, tapi mereka juga mengembangkan jaringan bisnisnya. Nah, bisnis ini juga cukup terkenal di Indonesia. Terus ada salah satu perusahaan di Indonesia yang menjalankan bisnis ini, yaitu perusahaan Oriflame, yang merupakan perusahaan kosmetik. Nah, di Kabupaten Banyumas sendiri itu ada sejumlah penduduk yang menjalankan bisnis ini. Bahkan kebanyakan itu dari generasi milenial itu banyak yang menjalankan. Mereka itu menjadikan bisnis ini sebagai pekerjaan sampingan, ada yang sembari kuliah, seperti itu. Nah, kemudian ini kan bisnisnya cukup pesat, tapi saya belum menemukan banyak penelitian yang secara khusus itu membahas mengenai aspek pajak OP bagi pelaku bisnis MLM. Kebanyakan penelitian itu lebih bahas ke
hukumnya dalam Islam, seperti itu. Karena itu saya mendapat inspirasi untuk mengangkat judul tinjauan aspek PPHOP untuk member bisnis MLM Oriflame di Kabupaten Banyumas, dan berharap dengan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan buat mengoptimalkan penerimaan pajak di Banyumas yang utamanya itu dari wajib pajak orang pribadi. Kemudian pertanyaan penelitiannya itu saya buat 3. Yang pertama itu ada bagaimana proses bisnis dengan sistem multi level marketing Oriflame, lalu apa sajakah aspek perpajakan yang ditimbulkan dari proses bisnis MLM Oriflame. Lalu yang ketiga itu bagaimana pelaksanaan peraturan perpajakan penghasilan untuk orang pribadi untuk member MLM yang telah diterapkan di Kabupaten Banyumas. Lalu untuk tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu mengetahui proses bisnis MLM Oriflame, mengetahui aspek pajaknya, sehingga pajak penghasilan yang ditimbulkan atas proses bisnis MLM Oriflame, lalu meninjau pelaksanaan peraturan perpajakan di Kabupaten Banyumas. Lalu yang keempat itu metode penelitiannya. Ada desain penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif karena saya akan membandingkan antara peraturan dengan pelaksananya di Kabupaten Banyumas. Penelitiannya itu interaktif serta fleksibel. Terus untuk jenis datanya itu data primer. Untuk data primer saya peroleh dari dengan melakukan wawancara. Sementara untuk data sekunder itu dari dokumen atau observasi terus penelitian artikel-artikel terkait. Oke, udah deh. Lalu untuk tekniknya, ada teknik penelitian kepustakaan, itu saya dengan mempelajari sejumlah literatur maupun bacaan lainnya, buku, artikel, atau sumber-sumber tertulis lainnya, baik media cetak maupun elektronik. Dan ada teknik yang kedua, yaitu penelitian lapangan. Nah, untuk penelitian lapangan ini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku bisnis MLM ini. Lalu juga ada teknik observasi dengan memantau jalannya proses bisnis ini melalui media sosial. Seperti itu, Sensei. Oke, good. Lia, jadi sama seperti temanmu tadi, Aurora ya. Sekali lagi, datanya didetailkan ya, Dek ya. Jadi kalau ini MLM, ya buat aja data pelaku MLM di Banyumas, rata-rata pendapatan, ya kan, data rata-rata pendapatan, terus rata-rata apakah mereka sudah punya NPWP apa belum, nah jadi gitu deh ya, didetailkan ya untuk KTTA-nya deh ya. Iya, Oke, good. Terus jadi di latar belakangnya satu, MLM ini kan sudah bisnis yang lama, ya. Mungkin ada, pasti ada di Google Scholar. Kau pasti bisa cari di Google Scholar tentang aspek perpajakan MLM, pasti ada. Ya, mungkin kemarin kau nggak sempat cari. Jadi ya bagus, nilaimu 90 deh. Jadi ya next time aku pengen dengar suaramu lebih sering lagi ya, Amalia ya. Ayo satu lagi nih, Afifah, mana Afifah? Iya, Sensei. Ya, good. Ayo deh. Ya. Judulnya Analisis Pengaruh Pendapatan UMKM selama COVID-19 terhadap penerimaan pajak di Banyumas. Oke. Jadi pertama, penjelasan mengenai UMKM dan pajak. Nah, UMKM merupakan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu cukup memberikan nilai di sektor perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Banyumas. Nah, pada tahun 2020, jumlah UMKM itu mencapai 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Jadi di sini dapat diketahui bahwa UMKM menyumbang cukup besar bagi perpajakan di Indonesia. Namun pada sejak 2020, COVID-19 menyerang Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional
yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Nah, hal ini mempengaruhi sektor perekonomian, salah satunya melemahnya sektor UMKM. Dengan penurunan penghasilan tersebut, kemauan UMKM untuk membayar pajak berkurang sehingga penerimaan pajak di Kabupaten Banyumas menurun. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, 1. Bagaimana perkembangan penerimaan pendapatan UMKM di Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana pengaruh perbedaan penerimaan pendapatan UMKM terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Banyumas? 3. Bagaimana penerimaan pajak atas UMKM di Kabupaten Banyumas apabila pandemi COVID-19 tidak terjadi? 4. Bagaimana solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten Banyumas dari sektor UMKM di kala pandemi? Dan yang terakhir, apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam penemuan solusi pada nomor 4? Tujuannya, yang pertama, mengetahui perkembangan penerimaan pendapatan UMKM di Kabupaten Banyumas. Oke. 2. Mengetahui pengaruh perbedaan penerimaan pendapatan UMKM terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Banyumas. 3. Mengetahui penerimaan pajak atas UMKM di Kabupaten Banyumas saat tidak ada pandemi COVID-19. 4. Mengetahui solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak Kabupaten Banyumas dari sektor UMKM di kala pandemi. 5. Mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penemuan solusi pada nomor 4. Kemudian untuk metode penelitian. Desain dan strategi penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif wawancara yang dilakukan pada beberapa partisipan, itu pelaku UMKM di Banyumas yang dituju dan pihak KPP Pratama Purwokerto. Wawancara itu untuk mengetahui jawaban langsung dari pertanyaan mengenai pengaruh COVID-19 terhadap penerimaan penghasilan usaha. Kemudian strateginya adalah survei. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data tentang situasi akibat pandemi COVID-19. Instrumen surveinya yaitu wawancara dengan menyusun pertanyaan. Oke, sudah deh. Kemudian melakukan wawancaranya itu seperti pertanyaannya menanyakan jumlah omset, itu bisa opsional, menanyakan omsetnya menurun, apakah omsetnya menurun setelah adanya pandemi, menanyakan apakah tetap membayar pajak meski omset menurun drastis, dan sebagainya. Dengan teknik wawancara dan survei, kita bisa mengetahui perkembangan penerimaan UMKM di kala pandemi dari sumbernya langsung. Perbedaan penerimaan pajak akibat pandemi, solusi untuk mengatasi hal tersebut, serta hambatan yang muncul dalam penemuan solusi. Untuk jenis dan sumber datanya, ada data primer dan sekunder. Data primernya itu dari wawancara lisan itu yang langsung dari UMKM yang dituju dan KPP. Kemudian data sekundernya dari statistik penerimaan pajak yang dapat dilihat dari sumber BPS. Tekniknya survei. Cukup, Sensei. Oke, good. Jadi begini, terima kasih ya Afifah. Di metode penelitian ya, kita bicara datanya dulu. Terus metode penelitian itu jangan bentuk narasi. Jadi di sini kan ada narasi. Hasil wawancara dengan beberapa PKK menyebutkan hasil omset mereka turun drastis sejak pandemi. Penjualan menurun karena berkurangnya pelanggan akibat diterapkannya social distancing. Bahkan dari mereka tidak sedikit yang gulung tikar. Turunnya omset secara drastis, ya itu nanti di pembahasan. Ya, kalau di desain dan strategi penelitian, buat aja datanya ini kuantitatif apa kualitatif atau campuran. Data yang diperlukan apa aja, primer atau sekunder. Data primer apa, data sekunder apa. Terus tekniknya apa aja, ya. Gitu aja. Jadi ini jangan bentuknya seperti narasi seperti ini. Ini nanti yang narasi seperti ini kau cut paste di hasil pembahasan, ya, Afifah ya. Terus di pertanyaan penelitian, di situ ada pertanyaan penelitian nomor 5. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam penemuan solusi pada nomor 4? Itu tidak standar deh. Jadi jangan malas mengetik, kan tinggal copy paste, ya.
Jadi apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam penemuan solusi untuk meningkatkan penerimaan, ya. Seperti itu ya, karena ini dokumen standar. Jadi aku mengajari kalian bagaimana juga cara menulisnya. Oke, jadi terus di paragraf terakhir pendahuluan. Paragraf terakhir pendahuluan, untuk itu penulis menyusun proposal dengan judul bla 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 di Biomas untuk menguji kepastian hasil penelitian terdahulu. Jangan pernah seperti itu, Dek, karena itu tidak etis dalam akademik. Ya. Penelitian terdahulu mungkin dilakukan di tempat yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Jadi hasilnya juga akan berbeda. Ya. Jadi next time kata-kata seperti itu dihindari di bagian pendahuluan ya. Afifah ya, Dek ya. Jadi nilaimu 80. Jadi there is still more room for improvement. Aku pengen dengar suaramu lebih sering lagi ya. Dan akan banyak lagi aktivitas karena kau masuk dalam kelompok 6 ya. Kelompok 6 kan nanti ada lagi tugasnya. Ya Afifah ya, ini bukan nilai final ya. Karena kalian masih ada aktivitas sama UAS. Ya. Oke? Mana Afifah? Iya, Sensei. Ya. Next week aku pengen dengar kau bicara lebih banyak ya. Iya. Bisa kan? Oke, good. Ya, good. Karena kan gini, aku itu selalu memberi bahan hari Minggu atau hari Senin kan untuk topik kita hari Sabtu. Jadi kalian akan banyak waktu untuk membaca bahan itu dan banyak waktu untuk membaca dan bertanya. Ya. Aktivitas itu nilai gampang, Dek. Kalian duduk-duduk aja, nanya, ngomong entah apa, aku kasih aktivitas. Ya. Ya, jadi gitu aja triknya. Oke, ada lagi yang mau presentasi voluntarily? Harus aku tunjuk. Waduh, kelas ini. Ada lagi nggak? Hah? Siapa yang ini? Kan udah aku bilang, kalau nggak aku tunjuk, aku tambahin nilainya. Kalau aku tunjuk ya nilainya segitu aja. Ya. Ada nggak? Nggak ada? Saya mau, Sensei. Nah kan, terus kalau begitu semua berbicara kan manusia ini. Pertama. Siapa? Loh, kok diam? Anissa dulu. Siapa? Oh, Anissa. Oke, Anissa. Wah, Anissa ini mau ngomong apa lagi nih? Udah bagus sekali nilainya. Ya. Sebenarnya nggak mau, Sensei, tapi karena nggak ada ya udah. Oh, enggak lo. Aku bercanda lo ah. Yaudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Jadi, judul penelitian saya yaitu tinjauan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan 23 oleh Bendahara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada masa pandemi COVID-19. Memang panjang judulnya. Apa-apa. Nah, di latar belakang saya membahas mengenai sistem withholding tax yang dilakukan oleh bendahara. Kemudian saya membahas mengenai tugas bendahara yang selain kewajiban bendahara sebagai pemungut, yang selain sebagai penyetor juga ada kewajiban untuk pelaporan. Jadi ada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Kemudian permasalahannya yaitu tidak dapat dipungkiri, tidak semua bendahara memahami sepenuhnya aturan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh bendahara tersebut. Ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku terkadang menimbulkan selisih perhitungan yang bisa saja menjadi potensi pajak namun gagal ditangkap atau insentif pajak namun gagal didapat. Nah, contohnya pada masa pandemi ini kan juga ada peraturan baru yang diterbitkan untuk fasilitas insentif pajak penghasilan.
Nah, penelitian ini layak dilakukan karena dengan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang benar serta sesuai dengan peraturan, diharapkan potensi dan insentif pajak dapat terrealisasi sesuai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Sehingga masyarakat pada akhirnya juga akan mendapatkan manfaat dari pajak itu sendiri. Penelitian mengenai kewajiban pemotongan dan pemungutan oleh bendahara sudah pernah dilakukan oleh kakak tingkat, yaitu Deborah Silviana Manalut pada tahun 2020 dan Juan Mai Putra Sihaloho pada tahun 2020. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu objeknya berbeda. Kakak tingkat objeknya itu BPPK dan BKF, sedangkan saya ini bendahara Dinas Peternakan. Kemudian kondisinya juga berbeda. Tahun 2020 mereka ambil datanya tahun 2019 di mana COVID ini belum menyerang. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, saya meringkasnya menjadi 1 poin saja, yaitu apakah kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan 23 yang dilakukan oleh bendahara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk tujuan penelitiannya juga saya ringkas menjadi 1, yaitu untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan 23 yang dilakukan oleh bendahara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode campuran, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk studi kepustakaan, saya menggunakan untuk strategi penelitian, saya menggunakan studi kepustakaan untuk melihat peraturan-peraturan yang akan dibandingkan, studi kasus, di mana saya akan fokus pada data dari bendahara, kemudian survei berupa wawancara. Jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa daftar pemotongan dan pemungutan, bukti pemotongan dan pemungutan, serta SPT massa yang telah dilaporkan oleh bendahara. Kemudian saya akan melakukan sampel sebanyak 30-50%. Kemudian ada data primer hasil wawancara dengan bendahara Dinas Peternakan juga. Dan data sekundernya ini berupa peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang sesuai dengan peraturan pemotongan dan pemungutan oleh bendahara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data observasi digunakan sehubungan dengan penulis yang mengumpulkan data melalui data-data yang diberikan oleh bendahara Dinas Peternakan dan Perikanan. Kemudian data tersebut akan dihubungkan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Jenis wawancara yang akan dilakukan yaitu unstructured interviews. Dan wawancara hanya akan dilakukan kepada bendahara Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan untuk metode penelitian, strategi penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data, ini udah enggak? Udah cukup, Sensei. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih atas kesempatannya, Sensei. Ya, jadi Nisa, latar belakang itu deh, kan aku tanya, kenapa memilih Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Grobogan? Mungkin karena sebelah rumah. Nah, tapi itu harus di state. Kenapa tidak memilih Dispenda? Kenapa tidak memilih Dinas Tenaga Kerja? Kenapa tidak memilih Dinas Sosial? Ya, harus di state ya. Kenapa alasannya memilih itu? Ya, itu penting. Ya, itu penting sekali. Jadi yang lainnya full mark, nilaimu 90 ya. Oke? Ada lagi yang lain yang mau volunteer? Terima kasih, Sensei.
Ya, nggak usah terima kasih, orang kau yang capek kok. Saya Sensei. Siapa itu? Faris Sensei. Oh, Faris. Ya, silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sensei dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Penerapan Pelaksanaan Kebijakan Earmarking Tax Pajak Penerangan Jalan Kota Tangerang. Yes, good. Poin yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya menjelaskan implementasi desentralisasi fiskal untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Nah, salah satu diantaranya itu ada pajak penerangan jalan. Selanjutnya, di paragraf selanjutnya saya menjelaskan earmarking tax secara umum yang mengutip dari sumber-sumber, yaitu saya ini dari referensi buku. Earmarking tax adalah pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang sudah spesifik. Ya. Salah satu diantaranya yang menggunakan kebijakan ini adalah pajak penerangan jalan. Di sini terdapat kesenjangan atau gap karena di beberapa ruas jalan di Kota Tangerang ini ada yang masih jalannya itu gelap dan ada beberapa tempat yang belum dilengkapi dengan lampu penerangan jalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini tuh menunjukkan adanya kesenjangan atau gap yang menunjukkan permasalahan terkait penerangan jalan. Karena penerangan jalan ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling utama di suatu wilayah. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, nah saya itu tertarik untuk meninjau penerapan pelaksanaan kebijakan earmarking tax. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado oleh Febriani Tumangke, dan skripsi yang berjudul Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta oleh Suki Haryawan. Okay. Nah, ada persamaan dan perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah membahas topik earmarking dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya itu objek yang diteliti. Karena masing-masing itu di DKI Jakarta dan Kota Manado, sedangkan saya di Kota Tangerang. Dan beberapa tujuan penelitian yang secara langsung akan membedakan rumusan masalah. Selanjutnya, pertanyaan penelitian, saya ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, kontribusi berapa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang. Yang kedua, teknis pelaksanaannya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan earmarking tax. Yang keempat adalah apakah pelaksanaan kebijakan earmarking tax ini di kota saya itu berjalan efektif. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk meninjau penerapan pelaksanaan kebijakan earmarking tax pajak penerangan jalan Kota Tangerang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tujuan penelitian itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari mengidentifikasi kontribusi pajak penerangan jalan, terus mengidentifikasi teknis pelaksanaan kebijakan pajak penerangan jalan di Kota Tangerang. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan. Yang keempat adalah mengidentifikasi keefektifan pelaksanaan kebijakan earmarking tax di kota saya. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Karena di sini saya melakukan metode penelitian lapangan, yaitu observasi dan juga wawancara. Nah, dan menggunakan data primer dan juga data sekunder. Nah, tekniknya itu data primernya itu didapatkan langsung dari observasi dan wawancara dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang dan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Terus jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, beberapa literatur dan jurnal ilmiah berupa dokumentasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Sensei. Terima kasih Faris, presentasinya bagus, nilainya pun bagus. Jadi gini, Dek, earmarking ini mungkin kalian belum banyak tahu ya. Jadi earmarking tax itu adalah pajak ya yang di earmark itu artinya ditujukan untuk tujuan tertentu. Nah, kalau DJP ya, kita ini mencari pajak tujuannya itu bebas untuk pendidikan, untuk membiayai negara lah, untuk pendidikan, kesehatan, apalagi infrastruktur. Nah, tapi kalau earmark tax ini, jadi dia tujuannya sudah spesifik. Misalnya, kalau di negara-negara lain itu banyak. Jadi kalau PBB biasanya ditujukan untuk khusus untuk membiayai pendidikan, atau misalnya pajak atas bensin. Jadi nanti kita bayar bensin, beli bensin plus pajak ya untuk membayar konstruksi jalan. Jadi misalnya ini earmarking tax ini adalah pajak-pajak yang dipungut dari industri-industri yang dianggap punya resiko memberi polusi kayak properti, terus gasolin, apa bensin, terus tapi tujuannya untuk memperbaiki di sektor yang lain. Terus misalnya kayak pajak atas tembakau, ya kan? Jadi orang yang merokok itu kan merusak kesehatan. Cuman ya orang mau merokok kan nggak bisa dilarang sama negara, ya kan? Duit dia kok. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan pajaknya, ya kan? Cukai atau ini ya. Nah, pajak atas tembakau ini dipakai misalnya untuk mendirikan rumah sakit, ya kan? Nah, jadi begitu tuh biasanya. Jadi pajak atas industri-industri yang punya efek negatif ditujukan untuk memperbaiki kesehatan, pendidikan ya. Itu earmark itu untuk itu. Jadi terus Faris, next time kau miss-nya cuma di data kok, Dek. Cuma di jenis data. Jadi mungkin sekarang harusnya dikasih, paling tidak Faris harus tahu ya, ini kan tinjauan penerapan. Jadi data yang relevan untukmu ini ya, sekarang sudah berapa sih pajaknya, earmark pajak atas penerangan jalan ini, terus bagaimana sih, kau kan pengen tahu berapa pajaknya, ya kan, terus berapa sih lampu-lampu di mana-mana saja daerah-daerah yang kira-kira perlu perlu ekstra penerangan. Jadi Dek, next time lebih detail ya di data ya. Paling tidak perlu tepat, tapi paling tidak kalian tahu apa yang kira-kira kalian minta. Jangan ya nanti kita wawancara, terus kita wawancara, memang betul wawancara. Tapi apa yang kau minta dalam wawancara itu? Paling tidak sudah mempunyai gambaran. Jangan nanti pas di wawancara itu kau berpikir apa yang mau kau minta, walah repot kita. Jadi paling tidak kita sudah punya draftnya. Kita sudah, kira-kira nanti wawancara saya mau tanya ini, penerimaan pajaknya berapa, di mana-mana saja kira-kira yang kurang. Oke Faris ya, nilaimu 95 deh ya. Oke? Baik, Sensei. Dia miss-nya cuma di data doang, yang lain sudah oke. Ada lagi yang mau bicara? Grafta, kau kok diam-diam aja? Sensei, mau nanya dikit aja Sensei. Mau nanya dikit, mau nanya banyak pun samanya, sama-sama nggak bayar sekolahnya, kau nanya dikit sama nanya banyak. Cepat. Kalau misalnya nanti kita udah buat datanya kan Sensei, udah ya. Terus ternyata itu kan masih belum, kan masih kayak dalam konsep gitu kan Sensei. Nah kalau misalnya nanti udah melakukan riset, terus ternyata berbeda dan ya agak gimana gitu Sensei, agak melenceng atau apa gitu, kira-kira nggak apa-apa itu Sensei? Nah, it's okay. Karena kan tidak ada yang tahu apa yang kau hadapi sewaktu kau menjalankan penelitian. Tapi gini deh, proposal itu seperti lampu. Ya. Proposal itu seperti lampu. Dan KTTA itu seperti jalanan gelap. Memang itu ya. Jadi paling tidak kalian punya lampu yang bagus. Ya kalau melenceng-melenceng dikit, ya kalau proposalmu tidak bagus, berarti itu bukan lampu.
itu lilin. Kesandung kau nanti tengah jalan. Tapi kalau kau sudah punya proposal yang bagus, kau tahu apa yang dilakukan, tahu kira-kira apa yang akan kita ambil, ya. Perkara nanti melenceng-melenceng itu biasa. Aku juga dulu 4 tahun riset banyak berubah kok, nggak masalah. Yang penting kau bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ini nanti KTTA-mu ini, proposalmu ini nanti jadi KTTA-mu. Ya. Tapi Sensei, kan aku lihat dari beberapa kasus kakak tingkat kan Sensei, ada yang dia buat KTTA tapi proposalnya beda karena kata dosennya ya udah nggak proposal udah nggak apa-apa, nggak diwajibkan katanya gitu, langsung nyusun KTTA-nya aja. Nggak apa-apa. Jadi aku bilang sama kau, kalau pensos kau ikut kata-kataku, mata undang Elsa Siburian. Tapi kalau kau urusan KTTA, jangan kau dengar aku. Siapa dosen pembimbingmu? Pak ini apa? Yahdim, Sensei. Nah, kau dengar kata-kata Pak Yahdim. Ya, tapi jangan sekali-sekali kau adu aku sama dia. Ya. Ya, jadi gini, ya. Jadi kalian juga begitu. Ini aku cuma mengajari kalian bagaimana caranya punya lampu untuk KTTA. Ya, mau kalian pakai nanti di KTTA apa enggak, itu pilihan kalian kok. Iya kan? Pilihan kalian. Nah, ini nanti sore aku akan ketemu teman-teman kalian 5 orang. Karena dia mengambil pajak internasional. Aku mewajibkan proposal. Ya, kalau dosenmu tidak mewajibkan proposal ya nggak apa-apa. Karena apa? Aku pengen mereka jalan. Pertama, KTTA aku, setiap minggu kami ketemu. Bukan ketemu ya, Zoom. Aku menyediakan waktu sama mereka 1 jam. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang komplain dosennya sibuk, nggak pernah bisa dijumpai. Nah, ya aku nggak mau kayak gitu. Karena sepanjang aku sekolah, dosenku itu selalu punya waktu buatku. Ya, jadi aku mengusahakan hal yang sama KTTA aku. Sayang sekali aku tidak bisa membimbing anak-anak yang kuajari pensos, itu kebijakan di STAN. Jadi aku tanya kemarin sama dosen pembimbing, memang begitu? Oh iya benar. Supaya memaintain independensi. Nanti dipikirnya aku sayang kali sama kelas yang 90 ini kan. Ya kan? Ya, tapi it's okay. Ya. Jadi, Dek, apapun nanti kata dosen pembimbingmu, kalian harus ikut apa katanya. Ya. Ya. Jadi ingatkanlah, kalau di kelas ini kalian dengarkan kata-kata si Elsa. Kalau di KTTA kalian tutup mata aja, tutup kuping aja apa yang dibilang si Elsa. Itu yang si Elsa hanya didengarkan 5 orang anak bimbingannya. Gitu kan. Nah, dan kalian kebetulan bukan anak bimbinganku. Jadi ya tidak perlu mendengarkan kata-kataku mengenai KTTA. Tapi kalau kalian mau konsultasi, silakan aja. Aku akan berikan yang sepanjang pengetahuanku. Oke ya, Grafta ya. Kau nggak mau presentasi proposalmu? Udah Sensei. Udah, oke. Kok lemas kau? Padahal bagus loh nilaimu. Oke. Ada lagi yang mau presentasi? Sensei Audrey? mau tanya. Audrey, habis itu nanti Rara ya? Saya cuma tanya, Sensei. Oh ya, Rara. Oke. Enggak mau presentasi? Yang lain aja, Sensei. Oke, silakan Rara. Kan saya milih KTTA saya itu kan objeknya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sensei. Nah itu saya tuh pernah dengar kalau misalkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu bendaharanya itu dapat penghargaan kayak yang taat pajak gitu loh, Sensei. Ya. Nah, tapi kemarin waktu saya nulis proposal itu, saya coba cari kayak buktinya itu tuh nggak ada. Nah, itu kan sebenarnya tadi yang kata Sensei bilang kan harus ada datanya. Nah, untuk kayak alasan, itu kan termasuk alasan saya kenapa memilih objek itu. Nah, sebenarnya batasan apa, kayak lingkup mana yang sebenarnya tuh dalam pengungkapannya itu perlu bukti atau sebenarnya cukup untuk kayak cuman sebatas alasan saya memilih itu sebenarnya emang nggak usah perlu bukti, Sensei. Oh, jadi gini. Aduh. Ya, terima kasih, Clara. It's a good question. Jadi, Clara pernah dengar Jawa Tengah pernah mendapatkan pajak terbaik? Iya, bendaharanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya paling tidak kau carilah di koran. Ada nggak di Google? Kemarin udah dicari nggak nemu, Sensei, makanya saya nggak cantumin itu jadinya. Berarti hoax itu. Oh, iya, sebenarnya. Jadi so far deh, paling tidak yang paling gampang kita klarifikasi adalah berita dari koran. Ya, berita dari koran. Jadi
Kalau misalnya ada dari situ, ya itu buat supporting datanya nggak apa-apa. Tapi kalau kau cuma dengar-dengar aja dan tidak bisa diverifikasi, aku pikir itu janganlah pernah mencoba seperti itu. Karena itu akan jadi apa ya? Jadi hoax, jadi sesuatu yang tidak berdasar. Ya, Rara ya. Kalau bisa langsung aja di Google itu apa aja ada kayak Dek. Ya, kalau nggak ada di situ berarti nggak benar. Ya. Sedangkan yang ada di situ aja belum tentu benar kan, apalagi nggak ada, ya kan? Oke? Terima kasih Sensei. Ya sama-sama deh. Audrey, siapa tadi? Audrey ya? Yang mau ngomong? Oh ya. Siapa mau nanya? Sensei mau nanya bentar Sensei. Ya. Oh iya nanya. Oke, Adit. Jadi berarti kalau misalkan kita udah di fase pengambilan data, tapi ternyata misal di proposal itu kan ada rumusan masalah. Kalau misal saya kan mau meninjau terkait efektivitas penerapan penurunan tarif PPh Badan sesuai PP nomor 30 tahun 2020 ya. Terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, salah satu indikatornya itu tentang penerimaan PPh Badan, Sensei. Nah, tapi kalau misalkan pas waktu pengambilan data itu KPP-nya nggak ngasih izin, Sensei, buat ngasih data tentang penerimaan PPh Badan. Terus kita misal mau ngapus itu nggak apa-apa, Sensei, di proposalnya. Mau ngapus apanya? Ngapus data. Jadi salah satu rumusan masalahnya, Sensei. Oke. Jadi sekarang aku tanya, kan kepatuhan nih. Kalau kepatuhan kan ada dua tuh, formal dan material. Ya kan? Nah, yang mau kau cek itu yang mana? Kalau misalnya dia tidak ngasih data penerimaan, tapi dia kasih data SPT, berarti yang bisa kau cek adalah kepatuhan formal. Ya kan? Jadi kalau aku, ya Adit ya, tinggal kita menyesuaikan aja dengan apa yang ada. Karena memang data itu, ya, aku paham di KPP tidak akan ngasih data yang breakdown. Dia akan ngasih data yang gelondongan. Kalaupun dikasih. Kalau nggak dikasih ya itu nasib deh. Ya itu hak mereka untuk tidak memberi, ya kan? Nah, begitu kau tidak bisa dapatkan seperti aku bilang, langsung shifting atau langsung adjust atau langsung sesuaikan, langsung kasih tahu sama dosen pembimbingmu. Ya. Saya nggak bisa. Kalau tanpa data ini penelitianmu bisa jalan, oke lanjut. Tapi kalau tanpa data ini penelitianmu tidak bisa jalan, banting setir aja. Ya, Adit ya. Baik, Sensei. Makasih, Sensei. Oke, sama-sama. Audrey, ayo silakan, Dek. Mau nanya, mau presentasi proposal? Bentar ya. Oh. Oke. Oke, good. Ya, itu menarik. Oke, silakan. Ya. Ya. Oke. 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 Gitu. Oke. Jadi dia ngeceknya gimana? Oke. Jadi gini deh, ya. Kalau dia ini Audrey ya,
proposal penelitian pengaruh tech center terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat di Kota Semarang. Jadi sebentar. Tujuan penelitiannya memenuhi, nah ini satu nih, ya mungkin nanti kalau di proposal untuk KTTA nomor 1 ini perlu nih memenuhi syarat kelulusan. Kalau di sini nggak usah, ya dek ya, nggak apa-apa, it's okay, nilaimu bagus kok, ya nggak kukurangi gara-gara itu, ya. Terus menjelaskan dampak keberadaan, menganalisis dampak keberadaan dan memberikan gambaran sistematika sosialisasi itu kan, ya kan? Terus bagaimana sistematikanya, terus bagaimana pemahaman pajak, bagaimana dampaknya. Jadi dek next time berurutan, ya, jangan loncat-loncat. Jadi kalau misalnya pertama menjelaskan dampak, pertanyaanmu pertama yang menjelaskan dampak. Kalau kedua menganalisis, ya, ya, nggak apa-apa, ya, kau belajar, ya, namanya belajar. Kalau nggak salah kita nggak pernah belajar, oke? Terus datamu sudah oke, ya. Datamu aku kasih full mark karena kau tahu apa yang kau minta, ya kan? Terus di latar belakang. Nah, jadi gini deh, kalau kan kita tahu nih, ya, kalau menilai berdampak atau tidak, ya, itu kan harus ada indikatornya, ya kan? Indikatornya apa? Mungkin kepatuhan. Apakah serta-merta dengan meningkatnya kepatuhan karena tech center? Belum tentu kan? Nah, jadi kau harus bisa memilah-milah, ya, ya Audrey ya. Next time harus bisa memilah-milah. Mungkin kepatuhan meningkat bukan hanya karena tech center. Ya oke, mungkin ada juga ini kontribusinya. Tapi kan tidak selalu harus seperti itu kan? Mungkin meningkat kepatuhan karena takut sama penalti. Iya kan? Nah ya, tapi terus jadi kemarin cerita ada di UI ya, yang tech center. Kemarin sekarang di Undip. Nah, hati-hati dengan menggunakan kata-kata efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dengan efisien? Efektif adalah harus ada goalnya, ya, harus ada tujuannya. Efektif itu dibilang efektif kalau kita bisa mencapai goal kita, mencapai tujuan kita. Ya, itu efektif. Nah, tujuannya di set dulu. Ya. Nah, tapi kalau efisien apa? Efisien itu adalah bagaimana kita menggunakan resource atau sumber daya yang ada pada kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Jadi kalau efektif harus ada tujuannya. Kalau efisien harus ada resource-nya. Ya. Itu bedanya. Jadi hati-hati menggunakan kata-kata itu ya Audrey ya. By the way nilaimu 88, bagus kok itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini udah the end of the class. Aku udah janji tadi 3 orang manusia ini kan. Coba ini aku mau nyalakan ininya, videonya. Ida Bagus Gede Suta, Juan Martin sama Dinda Kusuma. Mana? Ida Bagus, Juan Martin sama Dinda. Lagi error kayaknya kamera saya sensei. Alah kau sengaja kau Martin. Banyak kali ceritamu. Mana Dinda? Mana Dinda? Hadir sensei. Mana kameranya? Lagi cari kerudung. Oh. Iya, dipakai dulu kerudungnya. Oke, good. Jadi ini 3 orang temanmu ini aku kasih nilai perfect. 100. Ya. Jadi aku yang berterima kasih ya. Kalian sudah bisa menangkap apa yang ada dalam pelajaran ini. Tapi buat teman-teman yang lain buat yang 100 ini malah susah. Karena harus 100 UAS-nya. Iya kan, kalau UAS-nya nggak 100, aku pasti nanya-nanya ini. Kok bisa? How come? Ya kan, berarti nggak bener nih UTS-nya. Ya, nggak bercanda aku. Ya, jadi selamat ya Dek ya. Aku senang kalian bisa dapat full grade. Tapi buat teman-teman yang lainnya jangan putus asa.
Makanya banyak aktivitas, banyak bicara. I'm happy. Ini two way. Aku pengen buat ini interaktif. Jadi jangan pernah merasa terlalu banyak bicara. Ya kan? Karena aku bicaranya terus dari jam 7:30 nanti sampai jam 7:30. Ya kan, kalau aku aja yang bicara capek lah. Ya Grafta ya. Ya. Jadi nanti ini nilai akan aku kasih ke Faris. Any komplain jangan komplain sama Faris. Karena Faris hanya nerima. Ya, Faris kalau ada yang komplain kasih tahu aku ya, biar aku potong nilainya. Ya. Jadi buat Suta, buat Juan Martin dan buat Dinda, aku punya permintaan buat kalian. Kalau ada teman-teman kalian yang minta diajarin, ya, ajarin. Ya. Dan buat teman-teman sisanya, kalau sampai yang 3 manusia ini nggak mau ngajarin, kau kasih tahu sama aku. Ya, itu aja. Karena gini deh. Ya, ilmu itu tidak berkurang kalau kalian bagi. Itu aja. Ya, ilmu itu nggak akan kurang kalau kalian bagi. Ya, dia akan semakin dekat sama kalian kalau kalian terus berbagi. Ya, percayalah, ilmu itu bukan duit. Ya, kalau ngasih duit, gue bagi duit gue, ya habis aja duit gue bagi sama kalian kan. Tapi kalau ilmu nggak seperti itu. That is why aku suka mengajar, supaya ilmuku nggak jauh-jauh dari aku. Ya, oke. Jadi Suta, Dinda dan Juan, I'm proud of you. Aku titipkan teman-temanmu yang lain ini yang mau belajar, silahkan ya adik-adik yang lain ya. Tapi kalian jangan putus asa. Sama aku 100 semua pun nggak masalah. Nggak ada ruginya sama aku ngasih kalian 100 semua. Iya kan? Kalau ditanya sama dosen yang lain kenapa 100 semua? Ya itu masalahmu, anakmu bodoh-bodoh, anakku pintar-pintar. Kan tinggal itu aja aku jawab. Iya kan? Ya, dan mereka tidak pernah mempertanyakan itu. Ya, karena judgment dosen itu sesama dosen itu tidak pernah mempertanyakan judgmentnya. Ya, jadi Dek, sekali lagi masih ada ruang untuk kalian jadi 100 semua. Aku pun nggak capek loh, 80, 85, 88. Kalau 100 semua kan tinggal stempel aja 100. Sekali aku kerja, ya. Jadi kalau bisa nanti next time buatlah aku bekerja lebih gampang dari jadi nomor 1 sampai 30 ini sekali nilai aja semua 100 gitu kan. Paling aku dipanggil sama dosen koordinator. Ya kan? Ya nggak apa-apa, itu kan urusanku. Ya deh ya. Jadi kalian semua rata-rata kalian semua full mark di tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Sama aku itu yang paling penting. Buatku bentuk terus daftar pustaka, aku nggak sempat lihat itu. Kan harus pakai API apa segala macam, terus jangka waktu. I don't care. Ya. Yang penting kalian mengerti esensinya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi dibantu ya teman-temannya ya. Ya, teman-teman kalau ada mereka bertiga ini nggak mau kasih tahu, ya kalian kasih tahu aja sama aku. Japri aja, ya. Biar ya. Oke, nanti nilainya akan aku kasih sama Faris. Faris jangan ada yang komplain. Kalau ada yang komplain kasih tahu sama aku. Faris nggak terima komplain. Ya, aku udah nggak tahu lagi lah kalau udah aku kasih A- masih komplain, udah nggak ngerti lagi lah aku. Ya, oke, ya. Jadi adik-adik selamat siang. Terima kasih. I am very happy with your results. Semoga nanti waktu UAS akan begini terus. Dan jangan lupa ini banyak sekali. Di pertemuan-pertemuan berikutnya akan banyak sekali aktivitas. Aku tidak ingin lagi memanggil manusia-manusia yang tadi tuh, ya bicara, ya. Kita jadikan ini pertemuan yang interaktif. Oke, jadi selamat siang semuanya, sehat-sehat, salam sama keluarga dan orang tua. Nanti nilainya minta aja sama Faris ya. Oke, Tuan ya, bye-bye. Terima kasih Sensei. Sensei.